agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami likulli maut. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimuni minhul ayah wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati para ustadz, para kiai serta sesepuh di Masjid An-Nur yang insya Allah diberkahi, dirahmati kita semua hadirin jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah mengampuni kita, Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga segala urusan ke depan akan Allah mudahkan, akan Allah tunjukkan jalan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nggak cukup juga ini. Lupa fotokopi kita. Saya sengaja memberikan satu peta perjalanan dari mulai ini, Pak, boleh. Jadi yang pertama, jiwa manusia berpotensi fitrah. Artinya fitrah manusia di awal dilahirkan. Fitrah. Lalu kemudian lingkungan mempengaruhi. Terutama dipengaruhi awal itu orang tua. Jadi lingkungan pertama yang mempengaruhi kita itu adalah orang tua. Nah, orang tua juga dipengaruhi oleh orang tua sebelum oleh ayah ibunya, kan, oleh kakek nenek kita. Nah, rata-rata itu hanya berkutat di wilayah jiwa yang amarah, lawamah, dan mulhimah. Tiga tabel pertama ini kita jelaskan dulu supaya kita pahami bahwa jiwa manusia terbentuk dari perjumpaan antara rohaniah dengan jasmani. Terbentuklah jiwa manusia. Oleh karena itu Allah memberi informasi yang sangat akurat terhadap jiwa manusia itu. Dimulai dengan sumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan terangnya di siang hari, wal qamari idza talaha, demi bulan, wan nahari idza jallaha, demi siang dengan terangnya, wal laili idza yaghshaha, demi malam dengan gelap gulitanya, was sama'i wa ma banaha, demi langit beserta pembinaan. Kalau kita lihat langit itu tanpa tiang, kita bikin langit-langit ini 3 meter harus ada tiang. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi beserta penghamparan. Sumpah-sumpah Allah kepada benda-benda langit, kepada bumi, kepada langit. Lalu kemudian Allah juga bersumpah, wa nafs wa ma sawwa, demi jiwa manusia dan proses penciptaan, penyempurnaan ciptaan. Artinya apa? Artinya betapa pentingnya jiwa manusia itu. Penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pelajari, penting untuk kita bina dia. Setelah Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, Allah juga memberi informasi yang sangat penting. Fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Ke dalam jiwa manusia itu aku ilhamkan fujuraha, kejahatan, wa taqwa, dan ketakwaan. Kita harus ingat bahwa kita ini memiliki jiwa yang di dalam jiwa kita ini jahat dan takwa. Kenapa disebut fujuraha? Kejahatan, kekejian. Manusia itu bisa membunuh manusia lain. Kejinya manusia itu bahkan bisa membunuh ayah ibunya. Kejinya manusia itu anaknya sendiri bisa dibunuh. Jiwa manusia itu begitu. Maka perlu dikenali ini. Yang bersemayam dalam jiwa kita ini siapa? Kejahatankah atau ketakwaan? Nanti parameter-parameternya kita lihat. Ini kita ini makhluk yang jahat, makhluk yang takwa kepada Allah, atau di tengah-tengah itu, jahat enggak, takwa enggak. Lalu kemudian ada panduan berikutnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha, akan berbahagia, akan senang, akan sukses, akan selamat. Siapa mereka yang mensucikan jiwanya? Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh akan rugi, akan celaka, akan mendapatkan kehinaan. Siapa mereka yang mengotori jiwanya? Itu. Kita selama ini kan hidup asal sekedar jalan saja. Nggak pernah kita periksa jiwa kita ini. Padahal manusia kalau dalam jiwanya dipenuhi oleh bisikan-bisikan fujuraha, kejahatan, maka seluruh perilakunya akan mencerminkan kejahatan itu. Nengok tetangga sukses, karena dalam jiwanya penuh dengan fujuraha, bukannya gembira, malah kelihatan kita tidak senang. Nanti para ulama menyebut itu penyakit, disebut penyakit hasad, dengki. Harus dikenali oleh kita. Kalau kita lihat saudara kita lihat tetangga kita lebih sukses dari kita, kita iri, hati-hati. Berarti kita memiliki fujuraha, jiwa yang keji, jahat. Kalau dalam ibadah kita kerjakan ingin dipuji oleh orang lain, maka jiwa yang kita miliki adalah jiwa yang fujuraha. Di dalamnya ada kejahatan. Kenapa? Ujub, pengen dipuji orang, bangga terhadap diri sendiri. Nah, jiwa manusia ini itu isinya. Maka kalau dalam Al-Quran itu bahasa itu bertingkat-tingkat, sebagaimana penjelasan minggu yang lalu. Kebaikan secara fisik disebut thayyib. Kebaikan bukan hanya fisik, tapi juga sifat-sifat kebaikan ada di dalamnya, itu disebut khair. Dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa beramal kebaikan, khair, yang artinya niat saja Bapak Ibu, khair itu sudah mendapatkan pahala. Nanti akan kita dapatkan pahala di sisi Allah, meskipun sedikit zarrah, meskipun sedikit. Kejahatan juga sama, cuman dalam wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah,
Dan kalau kita melakukan amal kejahatan sedikit, maka akan nampak juga meskipun